Selamat datang di video ini. Hari ini kita bertemu lagi di video pembahasan mengenai kenapa motor King bisa nge-gym atau motor YT, RX ataupun 2 tak yang lainnya. Saya akan menjelaskan kenapa motor bisa nge-gym atau ceket, itu faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan motor itu nge-gym ataupun ceket ataupun bahasa lainnya di daerah beda-beda. Kita bahas satu persatu. Mungkin ada beberapa motor juga yang nge-gymnya itu faktornya sedikit berbeda. Nah, kita bahas dulu yang RX. Yang pertama, ini seperti contohnya piston yang nge-gym, ada lecet, ada cacat di bagian boringnya, ada satu, ini dua yang besarnya, nah, ini tiga yang kecilnya. Nah, ini faktor pertama kenapa bisa nge-gym. Satu, karena mungkin pompa oli bermasalah sehingga suplai oli samping ke boring itu kurang, ataupun kurang boros oli samping settingannya ketika kalian setting ataupun oleh mekanik di setting itu kurang boros atau kurang pas atau kurang sesuai. Karena untuk pompa oli di bagian sini ini soalnya bisa disetting bagaimana borosnya. Dari sini juga bisa dinaikkan kalau misalnya ingin lebih boros, karena kalau oli samping itu tergantung pompanya. Kalau pompanya bagus, lancar, tidak ada bocor, itu termasuk bagus dan bisa dicek melalui kabel di sini. Ini kabel yang masuk ke karburator atau bisa disebut kabel atau selang supply oli samping dari pompa oli ke bagian karburator yang nanti masuk ke boring. Itu alasan pertama kenapa bisa menyebabkan ceket atau gym seperti ini. Lanjut, faktor kedua yaitu mengenai bagaimana si boring ini bisa bisa menyebabkan gym. Yang pertama itu kenapa mengarah ke boring, apakah kualitas dari boringnya itu apakah bagus ataupun jelek. Itu biasanya tergantung merek ataupun harga dari boring. Ini boring yang lumayan lah untuk kelas menengah, kurang lebihnya masih ada, untuk minusnya juga. Menurut saya ini bagus, ini produkan dari Taka, mungkin sejajar dengan Tuto ataupun yang lainnya, yang cukup enak digunakan. Kalau misalnya pun bisa kalian cek yang namanya boring produkan lokal, kualitasnya bisa kalian cek sendiri, terutama untuk di bagian gelas silindernya ataupun bagian boringnya, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Nah, itu menjadi faktor apakah kedepannya dipergunakan boring tersebut ini bagus atau tidak, apakah dapat menyebabkan gym yang secara ekstrim ataupun secara halus. Nah, yang kedua itu lanjut di bagian sehernya, apakah kualitas sehernya itu bagus atau tidak. Itu berpengaruh juga dari tingkat kehalusan dari bahan materialnya, apakah bagus atau tidak, cocok atau tidak dipasangkan dengan boring. Karena seher ataupun piston itu harus
harus ibaratnya mah cocok dengan boringnya, dari tingkat kehalusannya, dari bahannya, begitupun juga boring, begitupun juga pistonnya. Kalau misalnya bagus ketika kita beli, cocok dan tidak ada kendala saat dites, dipergunakan, berarti itu termasuk kualitas yang bagus. Nah, adapun yang kedua, ring piston. Ring piston juga harus tahu kualitasnya. Kalau misalnya kalian kurang pede menggunakan produk lokal, kalian bisa beli mungkin yang ori ataupun lokal yang grade A. Itu kalian bisa menggantinya sehingga gesekan antara ring piston dengan boring itu posisinya bisa sesuai atau sinergi tanpa harus menyebabkan jim. Tapi untuk faktor jim juga tidak bisa dihindari, cuman kita bisa antisipasi dari beberapa spare part ataupun faktor-faktor yang saya sebutkan tadi satu persatu. Nah, kalau masalah di bagian selanjutnya, sebelum yang terakhir, ini kita di bagian karbu. Kalau King itu memang boros, tapi tetap berpengaruh kepada proses antara boring dengan piston. Karena dulu saya pernah punya motor Tornado, itu untuk oli pompa oli bagus, karena Tornado itu masuk langsung ke crankcase, bahkan 2 untuk supply selangnya itu tetap seket ataupun ngejim, karena faktor pertama kurang boros, terlalu irit. Kalau misalnya kalian mau cari aman, salah satu faktor untuk memperbaiki supaya tidak ngejim yaitu di settingan karbu jangan terlalu irit. Kalau untuk harian jangan juga terlalu boros, itu harus tetap disesuaikan karena bensin berpengaruh terhadap ledakan antara busi dan piston. Nah, antara ini ledakannya harus bagus. Kalau misalnya kita ngegasnya tinggi, posisi ledakannya kecil karena kurang suplai bensin, itu bisa juga menyebabkan ngejim. Lebih baik itu harus agak sedikit boros lah. Nah, dan yang terakhir, ini alasan motor saya dapat menyebabkan ceket ataupun ngejim seperti ini. Ini karena busi. Awas, ini meskipun hanya busi tidak bisa disepelekan, karena saya ngejim akibat ini nih, bagian ujung pemantik. Bagian ujung pemantiknya di sini ada kecil, atau saya sebut pentilnya gitu. Ini ujung pemantik ini copot. Ini saya kejadian ngejim 2 kali menggunakan boring dan setir ini, sehingga menyebabkan ngejim yang cukup bisa dibilang ini ekstrim, karena lecetnya ada 2, 3 bahkan, yang ini besar. Itu akibat busi. Businya mungkin kualitasnya jelek. Kalau untuk apinya bagus, tapi cuman untuk kualitas yang pemantiknya, ujung pemantiknya ini sangat jelek, sehingga saya 2 kali kejadian ngejim akibat ujung pemantik ini copot masuk ke bagian piston dan boring, sehingga menyebabkan ngejim ataupun ceket. Mungkin ini beberapa faktor yang saya bisa jelaskan berdasarkan pengalaman motor-motor saya. Ada satu lagi faktor, yaitu mengenai oli samping. Kualitas oli samping menentukan harga mahal
bukan berarti gaya ataupun kita hedon, tapi untuk perawatan si boring supaya boring piston itu awet dan untuk dipakai itu lebih enak dan nyaman dan tidak membuat ngejim ataupun ceket. Nah, itu sih paling penting menurut saya itu oli samping. Kita taikan kualitasnya ke produkan-produkan yang lebih bagus supaya nanti tidak menjadi faktor penting atau faktor utama kenapa motor kita itu ngejim atau ceket, karena ketika kualitas oli sampingnya bagus, pelumasan di bagian seher dan boring juga, dan bahkan ke pembakaran juga itu hasilnya lebih maksimal atau sempurna. Banyak produkan-produkan oli samping yang tersebar, kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian, tapi jangan lupa juga bahwa saya pernah menggunakan beberapa motor meskipun menggunakan produkan oli samping yang lebih mahal, lebih bagus, tetap tidak cocok karena kadang ada, meskipun tidak masuk akal secara teknis, tapi oli samping kadang ada yang tidak cocok di beberapa motor. Saya kasih contoh, saya pernah menggunakan motor RX, RX dan F1, bahkan Tornado. Saya menggunakan satu produkan yang produkan Jepang lumayan cukup bagus, Idemitsu, tetap tidak cocok. Tapi ketika menggunakan produkan yang di bawahnya seperti Epalu ataupun yang sejajar seperti Shell, itu saya cocok dan aman. Kalaupun kalian berbicara mengenai oli samping seperti Motul, Ipon, ataupun Maxima, ataupun Castrol A747, itu kembali lagi ke kecocokan motor kalian dan fungsi motor kalian, apakah harian ataupun harian touring ataupun harian track day ataupun sunmori ataupun untuk dipakai sesuai fungsi yang kalian suka. Nah, itu kembali lagi ke oli sampingnya harus seperti apa. Kecocokan, merek dan kualitas juga menentukan bagaimana kualitas motor itu bagus dan maksimal dan tidak menimbulkan ngejim ataupun ceket. Dan faktor terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perawatan dan cara pakai. Kalau misalnya kalian berbicara untuk harian, kalian cara pakainya mungkin ya seperti orang-orang yang memakai motor harian. Kalaupun touring, kita harus bisa mengukur kondisi mesin, kualitas mesin juga, kualitas oli samping, dan cara ngegas kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya touring kita berbicara satu awet, kualitas juga harus bagus karena jarak tempuh itu jauh. Kita harus bisa memaksimalkan dan mengukur cara ngegas kita ketika touring sehingga jangan terlalu ngebut ataupun jangan terlalu pelan, tapi yang sedang-sedang saja biar nanti kita selamat sampai tujuan dan kondisi mesin tetap prima ataupun maksimal saat dipergunakan touring. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ngejim di motor 2 tak. Semoga bisa bermanfaat. Kalaupun ada faktor lain yang bisa kalian sampaikan, bisa tulis di kolom komentar, dan silahkan hujat video ini. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video-video saya selanjutnya dan tonton video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.